Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Kali ini kita akan membacakan kisah tentang Padang Arafah ya, dimana ini adalah tempat dilaksanakannya rukun haji yang paling besar ya, yaitu wukuf. Jadi diriwayatkan dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis, qala Wahab bin Munabbah berkata, lama ahbatallahu Adam minal jannah, ketika dahulu Allah Ta'ala menurunkan Nabiullah Adam alaihissalam dari surga. Jadi kan Nabi Adam ini kan diciptakan di surga. Kemudian beliau diturunkan ke dunia. Ketika setelah turun ke dunia, wastaqarra jalisan ala ardi, Nabiullah Adam ini duduk di atas bumi. Nah, ketika sudah tetap di bumi, sudah menjadi penduduk bumi ya, saat Nabi Adam ini merasa haus yang sangat besar ya, dahaga sekali. Saking dahaganya hingga fasala anfuhu daman, dari hidungnya keluar darah, mimisan Nabiullah Adam ini. Ketika beliau melihat darah mengalir dari hidungnya, padahal sebelumnya nggak pernah ngalamin seperti itu, nggak pernah lihat darah di surga, nggak pernah lihat darah. Ketika melihat darah, bahkan darah ini ketika menetes ke tanah menjadi hitam, Nabiullah Adam alaihissalam langsung kaget, bahkan sampai beliau ini terjatuh dan pingsan ya. Setelah itu Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk mengusap Nabi Adam. Nabi Adam diusap dadanya dan perutnya. Akhirnya beliau bisa bangkit kembali, bisa bangun kembali. Beliau ini merasa, Nabi Adam ini merasa sangat misalnya gak betah ya. Karena berbeda jauh lah antara suasana dan situasi ketika beliau di surga dengan sekarang situasi ketika beliau setelah turun ke alam dunia. Bahkan Syahara bin Hausyab berkata, balagani anna Adam alaihi salatu wassalam lama habata ila ardi, datang kabar kepadaku bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi, beliau ini makasa salah samiati sanatin, beliau berdiam selama 300 tahun, la yarfa'u ra'sahu haya'an minallahi ta'ala, tidak berani mengangkat kepalanya saking malunya kepada Allah. Jadi saking malunya dulunya di surga, sekarang di dunia ini malu nih, sampai nggak berani mengangkat kepalanya selama 300 tahun. Jadi singkat ceritanya Nabi Adam ketika di dunia mulai merasa, kalau bahasa sunnah ngarumas ya, berbedalah suasana ketika di dunia dan ketika di surga. Lalu kemudian Allah Ta'ala memberi jalan lah kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Allah Ta'ala mengajarkan kalimat-kalimat yang menjadi sebab diterima tobatnya. Fatalaqqa, dawuh Allah Ta'ala, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi wallahu a'lam bishawab. Fatalaqqa, maka mendatangkan Nabi Adam min rabbihi, dari Tuhannya, dari Rabbnya, dari Allah Ta'ala, kalimatin, mendatangkan kalimah-kalimah, fataba alaihi, maka Allah Ta'ala memberi taubat alaihi kepada Adam alaihissalam. Jadi Adam diajarkan kalimah-kalimah yang dengan kalimah tersebut menjadi sebab diterima taubatnya Adam alaihissalam. Ini banyak versi ya yang menceritakan kalimatnya apa nih. Ada juga yang menyebutkan bahwa kalimahnya adalah yaitu surat Al-A'raf ya, ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Singkat cerita, Nabiullah Adam membaca kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat taubat. Akhirnya Allah Ta'ala memberi taubat kepada Nabiullah Adam. Nah kemudian lama setelah itu thumma anzalallahu ta'ala yaqutatun, thumma anzalallahu ta'ala yaqutatan min yawaqitil jannah, Allah menurunkan batu yakut dari batu-batu yakut surga ke dunia. Kemudian batu tersebut disimpan di maudi'ul bait ala qadril Ka'bah, di tempat Baitullah sekarang, nah, sekira-kira Ka'bah itu. Kemudian Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabiullah Adam. Allah bersabda, innali haraman bihiyali arsy, wahai Adam, di dunia pun ada tanah haramku, ada tempat yang aku muliakan untuk beribadah.
sebanding atau lurus lah dengan arasku. Fa'atihi, datangilah, tawaflah engkau di sana seperti halnya makhluk-makhluk Allah tawaf di aras. Sholatlah engkau di sana seperti halnya makhluk-makhluk Allah Ta'ala sholat di aras. Maka di sana dawa Allah fahunalika astajibu du'aka. Maka di sana astajibu, saya akan mengijabah du'aka, kepada doamu. Jadi doa-doamu akan diijabah. Sehingga kita berangkatlah Nabiullah Adam alaihissalam dari Hindi ya. Nabi Adam ini diturunkan Allah Ta'ala dari surga ke dunia, ditempatkannya di daerah Hindi. Nah, beliau pun menuju ke Mekah, bertujuan mendatangi Baitullah. Lah ini kan dulu kan Nabi Adam ini kan manusia pertama ya, nggak mungkin hanya jalan ke orang ya. Ini jalan ke Mekah kemana kan nggak mungkin, kan nggak ada orang lain. Wa qayyadallahu lahu malakan yursyiduh. Allah mengutus satu malaikat yang menunjukkan jalan ke Mekah itu kemana. Jadi Nabi Adam ditunjukin oleh malaikat arah ke Mekah. Kemudian Nabi Adam berangkatlah. Bahkan dikisahkan setiap tempat yang ketika itu dilewati oleh Nabiullah Adam alaihissalam nanti kemudian akan menjadi kota-kota yang besar. Nah, ketika sampai di padang Arafah, falamma waqafa bi Arafah, ketika beliau ini sampai di Arafah, yang sekarang dinamai Arafah ya, dulu belum. Ketika sampai di Arafah, nah Siti Hawa pun yang sama diturunkan oleh Allah Ta'ala dari surga ke dunia, ini sama lagi mencari Nabi Adam. Ternyata ketika mencari Nabi Adam, Siti Hawa pun ada di padang Arafah saat itu. Cuma bedanya kalau Siti Hawa ini berangkatnya dari Jeddah ya. Kalau Nabi Adam kan tadi dari Hindi. Mereka berdua bertemu di Arafah. Nah, akhirnya tempat tersebut tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tempat pertemuan dua manusia, dua pasang manusia yang dulu di surganya Allah Ta'ala berpasangan, kemudian terpisah di dunia. Ini bertemu kembali di padang Arafah. Makanya dinamai Arafah, karena artinya Arafah itu kan maknanya Arafah itu kenal ya, atau tahu lah. Ya, Nabi Adam tahu siapa Siti Hawa tahu siapa Nabi Adam. Toh mereka hanya dua orang manusia yang ketika itu ada di muka bumi. Ketika itu setelah mereka bertemu di Arafah, karena mereka kenal ya, kenal nih, itu orang yang saya kenal, orang yang saya cari. Siti Hawa pun begitu, melihat Nabi Adam adalah orang yang selama ini dicari. Akhirnya nama tempat itu pun dinamai Arafah. Kemudian mereka berdua, Nabiullah Adam dan Siti Hawa, falamma insyarafa ila Mina, berangkat ke Mina. Qila li Adam madza tatamanna, ditanyakan kepada Nabiullah Adam alaihissalam oleh Siti Hawa, apa yang kamu harapkan? Nabi Adam menjawab, saya mengharapkan maghfirah dan rahmat. Nah, jadi tamaninya atau harapannya Nabi Adam adalah ingin mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah, juga ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, akhirnya tempat tersebut pun dinamai Mina, dari kata tamani, ya, harapan. Ya, akhirnya Allah Ta'ala singkat cerita memberi pengampunan dan memberi rahmat kepada Nabiullah Adam alaihissalam, juga kepada Siti Hawa. Jadi padang Arafah itu tempat bertemunya dua manusia yang ternyata berpasangan. Bahkan Arafah juga memiliki makna mengenal atau mengetahui. Ya, mungkin orang-orang sekarang atau jemaah-jemaah haji yang berangkat ke Mekah, ketika wukuf di Arafah, seharusnya bisa mengenali diri mereka sendiri. Karena Arafah itu kan mengenali. Di sanalah tempat kita muhasabah, introspeksi, mengevaluasi, kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kemudian ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, sebagaimana ungkapan yang diungkapkan di dalam ungkapan Arab ya, man arafa nafsah fa arafa rabbah. Ini ungkapan dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ya, bahwa siapapun yang mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, maka dia akan mengenal Tuhannya.
Harapan kita ketika kita memuhasabah diri, mengevaluasi diri, kita mencoba mengenal diri kita sendiri, jati diri kita sendiri siapa. Harapan kita bisa mengenal Allah Ta'ala. Semakin kita mengenal diri kita, semakin kita mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal diri kita sendiri? Ya kalau simpelnya, singkatnya sih, misalkan kita muhasabah diri kita ini, ingat tahun, misalkan saya lahir misalnya nih tahun sekian nih saya lahir. Lihat tanggal kelahiran, saya mengenal diri saya sendiri, saya lahir tahun anu. Oh berarti dulunya saya nggak ada, sekarang ada. Berarti ada yang menciptakan. Nah, mengenal Allah yang Maha menciptakan. Kita mengenal dulu kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa pakaian, nggak ada kain, nggak ada benang sehelai pun di tubuh kita. Sekarang punya pakaian yang banyak, yang bagus-bagus. Berarti ada ya yang menutupi aurat kita. Begitupun yang menutupi aib-aib kita. Ada yang memberi kita rezeki. Kita dulu nggak tahu apa-apa, sekarang banyak tahu. Oh berarti ada yang memberi kita ilmu. Kita dulu misalkan nggak ada tenaga, nggak ada kekuatan, hanya bisa menangis. Sekarang kita punya energi, punya tenaga, mampu untuk melakukan ini, melakukan itu. Oh berarti ada yang memberi kita tenaga. Semakin kita mengenal diri kita, banyaknya kekurangan dalam diri kita, semakin kita yakin bahwa ada zat, ada Tuhan yang memberi segalanya untuk kita. Memberi rezeki, memberi ilmu, memberi kepangkatan, memberi derajat, memberi umur, memberi kesehatan dan sebagainya. Lalu kemudian ketika kita paham bahwa ini semuanya ini cuma dikasih kita ini, cuma dikasih, bahkan mungkin cuma dititipin. Berarti kapanpun bisa diambil, ya begitulah. Kita ini dulu lemah, sekarang kuat, nanti diambil lagi kekuatan kita. Kalau panjang umur ya tua renta, lemah lagi kita. Bukan hanya kekuatannya, hidupnya aja udah nggak ada kalau mati. Dulu kita nggak punya rezeki ini, kita lahir ke dunia nggak bawa uang, sekarang ada rezekinya. Lo berarti ini kalau dikasih tadinya nggak ada ya pasti kembali kepada nggak ada lagi. Berarti kita pun paham, oh rezeki pun pada akhirnya akan habis. Umur tadinya kita nggak ada, kita nggak punya kehidupan, sebelum kita lahir ya nggak ada hidup kita. Sekarang aja ketika kita hidup, kehidupan kita ada. Oh berarti kehidupan ini pun akan ada akhirnya ya. Oh berarti ada yang memberi kehidupan dan ada yang akan mengambil kehidupan tersebut. Nah, ketika kita paham semuanya bakal diambil lagi, rezeki bakal habis, umur pun bakal habis, kesehatan pun bakal habis, bakal usang, bakal ada akhirnya. Mungkin yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah kita mau menghabiskannya di mana? Apakah rezeki ini mau dihabiskan untuk menjauhkan diri kepada Allah atau justru untuk mendekatkan diri kepada Allah? Dengan umur ini yang bakal habis ini, mau habisnya ini di jalan yang Allah benci atau mau dihabiskan di jalan mendapatkan ridho Allah? Ini ilmu kita ini mau digunain buat mendekatkan kita dengan Allah, untuk mengagungkan Allah Ta'ala, ataukah ilmu ini justru pengen mengagung-agung diri sendiri dan bahkan merasa kita lebih baik dari orang lain? Jadi tinggal kita mikirnya gitu aja lah. Ini semuanya ini dikasih, dititipin, mau diambil lagi. Sebelum ini diambil semuanya, mau dihabiskan di mana? Jadi muhasabah yang bisa kita ambil dari kisah ini atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah mungkin untuk jemaah haji ya yang berangkat ke tanah suci, ketika dia wukuf di Arafah ini jangan sampai kejadian, karena ini dosa besar nih. Ketika dia sampai di Arafah, wukuf di Arafah, jangan pernah ada ngerasa dia dosanya nggak dimaafin. Jangan. Husnudzon sama Allah, bertobat, istighfar yang ya sebetul-betulnya tobat, itu pasti dimaafin, pasti diampuni. Tapi untuk yang tidak berangkat, cukuplah kita di sini juga bermuhasabah ya, mengenal diri kita sendiri. Semoga dengan mengenal diri kita, sedikitnya tambah mengenal Allah Ta'ala, tambah yakin, tambah iman, dan mungkin bisa setelah evaluasi bisa introspeksi dan merubah diri kita menjadi lebih baik. Segitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam.